Persamaan dasar akuntansi. Persamaan akuntansi adalah persamaan yang menunjukkan di mana jumlah harta kekayaan perusahaan yang selalu sama dengan jumlah utang dan modal. Dapat kita simpulkan bahwa harta sama dengan utang ditambah modal, dan dapat kita jabarkan menjadi harta sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan kurang beban, atau harta tambah beban sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan. Pengelompokan akun. Secara umum, seluruh akun yang ada dalam buku besar perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu pertama, akun real, yaitu semua akun yang terdapat pada laporan posisi keuangan atau neraca, seperti kelompok aset, utang, dan modal. Kedua, akun nominal, yaitu semua akun yang terdapat dalam laporan laba rugi, seperti akun pendapatan dan beban. 1. Aset. Aset adalah harta kekayaan yang dimiliki perusahaan dan digunakan dalam rangka mencapai tujuan umum perusahaan. Aset dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa subkelompok sebagai berikut. 1. Aset lancar, seperti kas, piutang usaha, dan perlengkapan usaha. 2. Investasi jangka panjang. 3. Aset tetap berwujud, seperti peralatan kantor, kendaraan, bangunan, dan tanah. 4. Aset tetap tidak berwujud, seperti goodwill, hak cipta, merek dagang. 4. Aset lain-lain. 2. Kewajiban atau liabilitas adalah kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain akibat transaksi di masa lalu. Jenis-jenis utang yaitu 1. Utang jangka pendek, seperti utang usaha, utang gaji, utang dividen, utang bank jangka pendek. 2. Utang jangka panjang, seperti utang bank jangka panjang dan obligasi. Ekuitas atau modal adalah kewajiban perusahaan kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan. Sebuah entitas umumnya terdiri dari modal saham, laba ditahan, dan agio saham. Pendapatan. Pendapatan adalah kenaikan jumlah aset yang disebabkan oleh penjualan produk perusahaan. Jenis-jenis pendapatan. 1. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam rangka kegiatan utama. 2. Pendapatan non-operasional adalah pendapatan yang diperoleh di luar usaha pokok. Beban usaha. Beban usaha adalah pengorbanan ekonomis yang dilakukan sebuah perusahaan demi memperoleh pendapatan. 1. Beban pemasaran adalah beban iklan, beban transportasi, gaji dan komisi wiraniaga. Beban administrasi dan umum terdiri dari beban listrik dan telepon, gaji pegawai, dan beban penyusutan aset tetap. Dividen. Dividen adalah imbalan yang diberikan kepada pemegang saham karena telah menanamkan uangnya dalam perusahaan. Dari keenam kelompok akun yang dimiliki perusahaan tersebut, masing-masing memiliki saldo normal yang berbeda, yaitu kelompok akun aset, saldo normalnya di debit, kewajiban di kredit, ekuitas di kredit, pendapatan di kredit, beban di debit, dividen di debit. Contoh soal. Berikut beberapa contoh analisis dan pencatatannya. 1. Penyetoran modal oleh pemilik pada tanggal 2 Januari 2021
Deki mendirikan usaha bengkel dan menyetorkan uang sejumlah 8 juta rupiah sebagai dana awal. Pengaruh transaksi ini, kas pada aset bertambah 8 juta dan di pihak lain di ekuitas atau modal bertambah sebesar 8 juta. 2. Pembelian perlengkapan secara tunai. Pada tanggal 2 Januari 2021, bengkel membeli perlengkapan secara tunai senilai 1.500.000. Pengaruh transaksi ini yaitu perlengkapan bertambah dan kas berkurang sebesar 1.500.000. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini.